Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin. Allah telah menciptakan manusia dengan ahsani taqwim, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu semuanya baik. Tidak ada manusia yang bentuknya enggak baik. Itu tidak ada. Semua bentuk manusia yang diciptakan itu baik dan memiliki kesempurnaan dan kelengkapan di setiap organnya. Mulai dari organ hati, ya, organ tubuh yang lain, ya, bahkan sampai sekujur tubuh manusia itu memiliki peran-peran dan fungsi masing-masing. Salah satu di antara karunia Allah yang sangat luar biasa yang disematkan kepada manusia yang merupakan ahsanut taqwim sebaik-baik bentuk adalah Allah memberikan setiap manusia ada gelombang, ada energi, ada getaran, ya, ada medan-medan magnet yang disebut gelombang elektromagnetis. Jadi orang dapat dipengaruhi oleh getaran atau energi dari orang lain yang ada di sekitarnya. Karena kombinasi dari beberapa faktor biologis dan psikologis serta fisika. Jadi pengaruh ini seringkali tidak disadari dan dapat muncul dalam bentuk perubahan suasana hati, tingkat energi, atau bahkan perilaku. Jadi orang itu dalam hidupnya itu sangat dipengaruhi oleh getaran ataupun energi dari orang lain yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi pengaruh ini seringkali orang tidak menyadari. Ya, dan dapat muncul dalam bentuk perubahan suasana hati, tingkat energi, perilaku, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu medan energi. Tubuh manusia itu memancarkan medan elektromagnetis. Ini yang banyak tidak diketahui oleh orang. Jadi tubuh manusia itu memancarkan medan elektromagnetis, terutama melalui aktivitas otak dan jantung. Jadi fenomena ini bisa dilihat. Ya, jadi bisa dilihat dengan alat yang canggih yaitu EEG, elektroencephalograph. Jadi saat ini seorang itu berada di dekat orang lain, medan elektromagnetis ini dapat dipengaruhi satu sama lain. Jantung misalnya, itu memancarkan medan elektromagnetis yang sangat kuat, bisa mencapai beberapa meter di sekeliling tubuh. Jadi medan elektromagnetis yang ditimbulkan dari seseorang melalui jantung itu dapat dirasakan dan dapat diterima sinyal tersebut oleh orang yang ada di sekitar kita, itu beberapa meter jaraknya. Interaksi medan magnet ini bisa menyebabkan resonansi atau sinkronisasi antara dua orang, terutama jika mereka berdekatan. Jadi kalau resonansi dalam fisika itu terjadi ketika frekuensi getaran suatu benda mempengaruhi benda lain dengan frekuensi yang sama atau serupa. Jadi secara metaforis manusia bisa saling mempengaruhi melalui resonansi emosional atau energi, terutama ketika seseorang sangat bersemangat atau tenang atau dalam kondisi emosi yang sangat kuat. Jadi emosi yang sangat kuat, sangat semangat, atau dia tenang, nyaman, ya, itu bisa mempengaruhi seseorang melalui resonansi, frekuensi getaran. Ya, jadi secara metaforis manusia bisa saling mempengaruhi melalui resonansi emosional atau energi. Ya, ketika dia bersemangat atau tenang, nyaman, atau dalam kondisi emosi yang sangat kuat. Ada lagi energi manusia ataupun di antara keindahan kebaikan ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia antara lain adalah apa? Neurocermin atau mirror neuron.
Apa itu neurocermin? Itu jenis neuron dalam otak manusia yang aktif, baik saat manusia itu melakukan suatu tindakan maupun saat mereka mengamati orang lain melakukan tindakan yang sama. Jadi sistem neuron cermin ini memungkinkan seseorang merasa atau mengalami apa yang dirasakan orang lain, yang sering dikaitkan dengan empati. Jadi contohnya jika seseorang di sekitar kita sedang bahagia, tersenyum atau bersemangat, ketika kita cenderung merasa bahwa energi positif tersebut betul-betul merasakan. Ya, jadi ada orang yang di sekitar kita dia tersenyum, bahagia, semangat. Nah, kita juga cenderung merasakan apa yang dia rasakan, merasakan energi positif tersebut. Jadi merasakan energi positif tersebut. Karena neuron cermin itu meniru. Jadi neuron cermin kita meniru ekspresi emosional orang tersebut. Begitu pula jika seseorang merasa cemas atau sedih, kita mungkin mulai merasakan ketegangan emosional yang serupa. Yaitu pengaruh seseorang pada diri kita. Orang itu bahagia, senang, kita juga akan merasakan energi kebahagiaan yang dia rasakan. Ya, begitu juga orang yang sedih, susah, banyak masalah, kita juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ya, itu istilah modernnya namanya neuro mirror neuron ataupun neuron cermin. Kemudian ada lagi yang biasa disebut dengan empati. Jadi kemampuan untuk merasakan atau memahami emosi orang lain. Beberapa orang memiliki tingkat empati yang lebih tinggi dan lebih mudah merasakan getaran emosi dari orang di sekitar mereka. Saat kita terhubung secara emosional dengan seseorang, ya, jadi saat kita terhubung secara emosional dengan seseorang, kita lebih cenderung merasakan suasana hati dan energi mereka. Jadi empati itu kemampuan untuk bisa merasakan dan memahami emosi orang lain. Ya. Jadi selain itu ekspresi emosional seperti bahasa tubuh, nada, suara, dan ekspresi wajah seringkali menyampaikan lebih banyak informasi daripada kata-kata. Jadi perubahan halus dalam ekspresi ini dapat memicu respon emosional pada orang lain. Jadi kemampuan untuk merasakan atau memahami emosi orang lain itu namanya empati. Jadi orang itu memiliki tingkat empati yang lebih tinggi dan lebih mudah merasakan getaran emosi dari orang sekitar mereka. Jadi ada orang yang juga memiliki tingkat empati yang lebih tinggi sehingga dia lebih mudah merasakan getaran dan emosi dari orang yang di sekitar mereka. Jadi bisa lebih cenderung merasakan suasana hati dan energi mereka. Itu karena apa? Punya kemampuan empati yang lebih tinggi. Ya. Kemudian sinkronisasi biologis. Jadi adalah fenomena ketika tubuh kita itu secara tidak sadar menyelaraskan ritme dengan orang lain di dekat kita. Ini bisa terjadi ya seperti pernapasan, ya, detak jantung, gelombang otak. Jadi pernapasan ketika dua orang menghabiskan waktu yang bersama dalam suasana akrab, ritme pernafasan mereka bisa mulai sinkron. Kemudian detak jantung dalam situasi emosional atau intens seperti konser, meditasi bersama atau olahraga tim, detak jantung orang-orang bisa mulai selaras. Kemudian gelombang otak. Jadi penelitian menunjukkan bahwa ketika dua orang terlibat dalam percakapan mendalam atau saling berinteraksi, gelombang otak mereka bisa mulai sinkron, melakukan pensinkronisasi secara otomatis. Jadi ada lagi bentuk yang biasa disebut sebagai pengaruh psikologis dan persepsi. Ini ada yang namanya efek placebo dan nocebo. Placebo dan nocebo. Pikiran kita itu dapat mempengaruhi cara kita merespon orang di sekitar kita.
Jadi jika kita berpikir bahwa seseorang di dekat kita memiliki energi positif atau negatif, kita mungkin merasakan efek tersebut, meskipun itu hanya hasil dari persepsi kita. Ini disebut sebagai efek placebo. Jadi merasa lebih baik karena harapan positif, merasakan lebih baik karena harapan positif, atau nisbu, merasakan lebih buruk karena harapan negatif. Kemudian teori lingkungan. Dalam psikologi ada teori yang mengatakan bahwa suasana hati atau perilaku kita itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang kita kenal baik atau dihormati, dapat mempengaruhi suasana hati kita hanya dengan kehadiran mereka tanpa tindakan khusus. Ya, jadi ini sering terjadi di lingkungan kerja ataupun keluarga. Ada lagi yang disebut dengan vibrasi fisik dan suara atau getaran suara. Suara, terutama nada, frekuensi suara dapat menghasilkan getaran fisik yang mempengaruhi suasana hati. Jadi misalnya musik dengan frekuensi yang lebih rendah dapat menyebabkan perasaan rileks, sementara frekuensi yang lebih tinggi dapat meningkatkan energi. Orang yang berbicara dengan suara tenang dan lambat dapat membuat kita merasa lebih santai. Sedangkan suara yang tinggi dan cepat bisa menambah kecemasan ataupun ketegangan. Ada juga yang disebut dengan vibrasi fisik. Jadi getaran fisik seperti ini yang dapat dialami dalam pertemuan fisik seperti berjabat tangan atau pelukan, itu namanya vibrasi fisik, getaran fisik. Ini dapat mengirimkan perasaan hangat, tenang, dan bahkan meningkatkan rasa percaya diri dan keamanan. Ini bisa dianggap sebagai cara getaran antar individu ditransmisikan melalui kontak fisik. Jadi kesimpulannya, pengaruh getaran dari orang lain di sekitar kita adalah hasil dari interaksi berbagai faktor termasuk medan energi elektromagnetis, neuron cermin atau mirror neuron, ya, neuron cermin atau mirror neuron, sinkronisasi biologis, persepsi biologis. Jadi semua ini memungkinkan kita untuk dapat merasakan, berempati, dan dipengaruhi oleh suasana hati dan energi orang lain yang bisa mempengaruhi suasana hati, perilaku, dan tingkat energi kita sendiri. Ya, jadi tingkat energi kita sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara keajaiban tubuh manusia adalah bahwa manusia secara umum dapat memancarkan gelombang elektromagnetis yang berasal dari pikiran dan perasaannya yang biasa disebut dengan vibrasi. Ya, diling-ling selawase urip.